anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menangkap sindikat pengedar uang palsu yang sudah mengedarkan 150 lembar uang palsu di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Warga Kabupaten Sragen diminta untuk menghapus gambar mural One Piece. 2 ekor penyu ditemukan mati, terdampar di pantai sepanjang Gunung Kidul, Yogyakarta. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Gisy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu. Selain barang bukti, anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah juga menangkap 6 pelaku pengedar uang palsu. 6 pelaku yang mengedarkan serta mencetak uang palsu pecahan 100.000 ini telah mengedarkan sekitar 150 lembar uang palsu di Yogyakarta serta Jawa Tengah. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, ke-6 pelaku memiliki peran masing-masing, seperti pencetakan serta mengedarkan lembaran uang palsu ke toko kelontong di kawasan Soloraya dan Yogyakarta, dengan lokasi pembuatan uang palsu di sebuah rumah di Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah mengaku upaya pengungkapan peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan 100.000 di toko kelontong. Setelah dilakukan penelusuran, petugas berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan peredaran uang palsu pecahan Rp100.000. Ini mereka mengaku bekerja beroperasi sejak awal bulan Juni tahun 2025. Namun ini terus terang kami masih mendalami perkara ini karena kami melihat mereka ini orang yang dapat dikatakan mempunyai kemampuan dalam membuat lembaran pecahan uang tersebut yang dibuka palsu. Kemudian lembaran uang palsu. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah mengungkapkan masyarakat perlu berhati-hati dalam menerima pembayaran menggunakan uang pecahan 100.000. Atau masyarakat kami minta untuk melihat di situ ada fitur recto verso, di mana kalau kita terawang itu dia akan membentuk huruf Bank Indonesia, logo Bank Indonesia, kemudian ada tinta OVI, kemudian ada watermark pahlawan, dan watermark pahlawannya lebih jelas dan lebih gambarnya lebih utuh. Tinta OVI tadi kalau kita lihat begini dikenakan cahaya, kita goyang-goyang gini akan warnanya akan berubah-ubah berbeda, berubah-ubah warna tintanya. Atas tindakan yang dilakukan oleh ke-6 pelaku dengan mengedarkan uang palsu, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akan menjerat dengan pasal 245 serta 244 KUHP tentang melakukan peredaran serta mencetak uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, hujan deras yang mengguyur Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor. Akibat tebing longsor, sejumlah siswa yang hendak berangkat sekolah terpaksa digendong oleh warga untuk melewati material longsor. Material longsor menutupi badan jalan dan membuat akses jalan antar beberapa desa di 2 kecamatan di Kabupaten Banyumas terputus. Akibatnya, warga yang hendak melintas terpaksa harus memutar sejauh 5 km. Ini adalah desa Kaliman ke Melung. Atau dari kecamatan mana sana? Ke kecamatan Paturaden? Ya, lewat dari kecamatan Paturaden. Ini akses jalan wisata juga, alternatif? Bukan. Oh, untuk ke... Juga gede, juga Paturaden bisa lewat sini.
Ini terputus karena gimana Pak ceritanya? Hujan besar. Hah? Heeh. Ternyata hujan, ini ya lapis juga. Ini 3 hari kan cuacanya sementara apa? Hujan. Dan tiba-tiba tadi malam hujan semalam ini. Data dari BPBD Kabupaten Banyumas, setidaknya ada 14 titik longsor yang terjadi di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, akibat hujan deras yang terjadi pada Minggu petang kemarin. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, setelah perbaikan jalur yang dilakukan oleh 200 anggota tim teknis KAI, saat ini lokasi anjloknya KA Argo Bromo Anggrek sudah bisa dilintasi kereta api. Jadwal keberangkatan pun kembali normal. Jalur kereta api yang sempat terhambat akibat insiden anjloknya kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi Gambir di Emplasemen Stasiun Pegadaian Baru, Subang, Jawa Barat pada tanggal 1 Agustus lalu, kini telah berhasil diperbaiki dan dapat dilalui kembali. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Pranoto Wibowo mengatakan, keberangkatan kereta api dari stasiun wilayah Daup 4 Semarang sudah kembali normal dan berangkat tepat waktu. Pasca imbas gangguan perjalanan kereta api di stasiun Pegadaian Baru akibat anjlokan dari kereta api Argo Bromo Anggrek, hari ini semua perjalanan kereta api di wilayah Daup 4 Semarang sudah normal kembali. Kereta api keberangkatan dari stasiun-stasiun di wilayah Daup 4 Semarang sudah mulai normal dan berangkat tepat waktu. Sebelumnya, sebanyak 200 anggota tim teknis KAI dikerahkan untuk menyelesaikan perbaikan jalur rel yang terdampak. Sebagai permintaan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan akibat pembatalan keberangkatan, PT Kereta Api Indonesia memberikan kemudahan proses pembatalan tiket 100% di luar biaya pesan dan perubahan jadwal tiket dengan perpanjangan batas waktu hingga 7 hari ke depan dari jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Warga Kabupaten Sragen diminta untuk menghapus gambar mural One Piece. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Perum Bulog melakukan pengecekan gudang untuk memastikan kualitas beras bantuan pangan yang disalurkan ke warga sesuai standar kelayakan konsumsi. Dan jika warga menerima beras tak layak konsumsi, Bulog meminta masyarakat melapor untuk ditukar. Pengecekan kualitas beras dilakukan di gudang Bulog untuk memastikan kualitas beras untuk bantuan pangan baik. Karena Bulog berkomitmen terus menggelontorkan beras guna menstabilkan harga di pasaran. Dan bantuan beras akan disalurkan melalui skema program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Masyarakat diminta melapor jika beras bantuan yang disalurkan rusak dan tidak layak konsumsi. Dalam penyaluran bantuan pangan ini, dalam penyiapan barangnya kita melewati 2 proses pengecekan kualitas. Yang pertama saat melaksanakan rebag dari 50 kg ke 10 kg. Yang kedua, sebelum penyaluran ke masyarakat akan diperiksa lagi oleh pihak Bulog dan pihak dinas, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan. Nah, sedangkan apabila barang itu yang disalurkan ke masyarakat memang tidak sesuai standar, dapat melaporkan ke kami. Kami ada mekanisme untuk penukaran. Apabila memang benar-benar barangnya tidak layak salur, nanti kami akan menangani dalam waktu 1 kali 24 jam. Nanti dilaporkan. Sementara itu, harga beras di Kabupaten Blora terpantau masih cukup tinggi. Harga beras paling murah dijual antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.
Sementara itu, Saudara, harga beras di Pasar Bulu Kota Semarang masih tergolong tinggi. Beras paling murah dijual berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Tak hanya itu, sejumlah pembeli pun mengeluh kualitas beras juga turun. Pedagang beras di Pasar Bulu Kota Semarang menyebut harga beras belum turun sejak bulan Juni lalu. Akibat tingginya harga beras di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, omset penjualan menjadi turun. Jika biasanya pembeli membeli secara grosir, kini membeli secara eceran. Tingginya harga beras tidak hanya mengurangi omset, namun kualitas beras premium dinilai pedagang juga turun. Peminat konsumen itu agak berkurang ya, soalnya ya itu yang buat belanja itu sekarang agak susah mas, banyak PHK, banyak pengangguran, diirit makannya. Ya. Adanya SPHP ya kita terima kasih bisa menekan harga beras. Ini beras yang yang bagus itu aku jual masih 16, 15. Kalau SPHP ini 62.500 yang dari pemerintah. Tapi berasnya nggak kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan berasnya dari impor, berasnya bagus. Kalau sekarang kan beras lokal, jadi berasnya agak penguk. Katanya yang pada masa itu nggak kayak dulu. Ya. Sementara untuk penyebab harga beras tinggi, pedagang tidak mengetahui apa penyebab harga beras masih mahal. Untuk kualitas beras yang turun, pedagang memprediksi karena dipicu kemarau basah. Cinawi Rana Putri, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, bendera hitam ataupun mural bajak laut bergambar tengkorak bertopi jerami khas tokoh utama serial anime One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menuai polemik. Di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, gambar mural One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu dihapus, bahkan disaksikan aparat dalam sebuah video yang beredar. Video berdurasi sekitar 45 detik memperlihatkan gambar mural One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurang Jero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dihapus oleh warga. Ketua RT setempat bilang, pembuatan gambar mural One Piece murni sebagai bentuk ekspresi dari sejumlah anak muda. Ekspresi anak-anak muda biasanya untuk perapatan itu biasanya dikasih gambar itu untuk memberikan sepertinya ekspresi untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Karena kemarin itu kan banyak-banyak anak-anak muda yang mungkin ya udah tahu pengalaman dari media sosial, maka dari anak muda sendiri bikin gambar seperti itu. Sementara itu, Bupati Sragen menyebut bentuk ekspresi tidak boleh mengganggu fasilitas publik. Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka, untuk pemerintah bisa berjalan lebih baik di semua level. Tapi ketika itu dituliskan di jalanan, itu apakah memang harus ditutup? Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban. Kan ada area-area yang memang itu bukan tempatnya. Ya kalau di tembok-tembok yang itu tidak boleh diekspresikan, di jalan-jalan itu kan bisa mengganggu kemungkinan terjadi kecelakaan akibat pandangan pengendara terfokus pada itu. Cerita One Piece mengeksplorasi tema persahabatan, kebebasan, dan perlawanan kepada ketidakadilan. Makna-makna tersebut membuat cerita One Piece menjadi salah satu karya budaya populer yang sangat disukai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta seluruh bupati atau wali kota di Jawa Tengah untuk segera mengajukan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN, Zudan Arif Fakhrullah, menegaskan
proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K harus selesai sebelum akhir 2025. Tenggat proses pengangkatan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi kesempatan terakhir afirmasi bagi tenaga honorer. Menurutnya, afirmasi tersebut hanya berlaku hingga akhir tahun ini karena mulai tahun depan, rekrutmen ASN akan kembali dilakukan melalui seleksi calon ASN secara reguler. Oleh karenanya, Bupati Wali Kota diminta segera mengajukan formasi pengangkatan P3K. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka ini disebut dengan afirmasi dari negara. Dan tahun ini terakhir. Maka saya minta rekan-rekan para gubernur, bupati, wali kota segera mengusulkan untuk P3K paruh waktu. Ya, ASN yang P3K paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan nomor induk pegawai P3K, dan setelah itu gubernur, bupati, wali kota membuat SK P3K paruh waktu. Diperhatikan karena daerah tidak mengajukan formasinya. Kita itu tidak bisa mengangkat ASN bila tidak minta formasi, terutama yang dulu R1, ya, yang formasinya belum tersedia. Tes dulu formasinya belum tersedia, harus di. Sementara itu, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Mudi menyatakan langkah penyelesaian tersebut merupakan angin segar bagi P3K. Untuk itu, kepala daerah harus memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin, terutama untuk skema P3K paruh waktu. Menurut saya itu solusi sebenarnya, angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan. Lalu yang kedua, hal yang penting karena ini terus ya jadi masalah, relokasi. Itu kewenangan sepenuhnya ada pada daerah. Dan saya berharap ada yang 0 jam, ada yang lebih jam, ini kesempatan untuk bisa melakukan relokasi agar bermanfaatlah mereka. ASN dengan status P3K paruh waktu perlu segera diusulkan ke BKN agar dapat diterbitkan nomor induk pegawai atau NIP. Setelah NIP terbit, pemerintah daerah wajib segera mengeluarkan SK pengangkatan. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. 2 ekor penyu ditemukan mati di pantai Sepanjang di Gunung Kidul, Yogyakarta. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. 2 ekor penyu ditemukan mati di pantai Sepanjang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh penyu. Petugas SAR Satlinmas Rescue Gunung Kidul langsung mengevakuasi bangkai penyu yang berukuran panjang sekitar 25 cm, lebar 20 cm dan bobot sekitar 25 kg yang terdampar di pantai Sepanjang, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak berselang lama, petugas kembali menemukan bangkai penyu yang juga terombang-ambing di pantai dan terbawa ombak di tepian pantai. Penyu kedua berukuran lebih besar, yakni memiliki panjang 70 cm, lebar 60 cm dan bobot berkisar 80 kg. Saat ditemukan, terdapat sejumlah luka di bagian kepala dan tubuh penyu. Petugas belum bisa memastikan penyebab luka yang dialami penyu tersebut. Saat ditemukan, kedua penyu dalam kondisi membusuk. 2 ekor penyu itu dalam kondisi sudah menjadi bangkai. Ini berawal dari anggota kami yang patroli di kawasan pantai Sepanjang. Itu mencurigai benda mengapung. Itu dari arah tengah terbawa ombak menepi. Setelah didekati ternyata itu adalah bangkai penyu. Ini yang pertama itu kurang lebih tadi 11.30. Sudah mendarat dan sudah kita kondisikan, sudah kita ubur. Tetapi selesai mengubur daripada penyu yang pertama, itu tiba-tiba muncul lagi 1 ekor yang sudah menjadi bangkai juga terbawa ombak menepi. Terus kita evakuasi menepi juga dan selanjutnya kita berkoordinasi dengan pihak terkait.
Bangkai penyu pun langsung dikubur di sekitar kawasan pantai sepanjang Gunung Kidul, Yogyakarta agar tidak mengganggu aktivitas wisatawan. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita beralih ke berita olahraga, saudara. Seorang pemuda asal Solo, Jawa Tengah, Alwi Farhan, berhasil mengharumkan nama bangsa dengan menjuarai Macau Open 2025. Bukan hal mudah Alwi menjadi juara. Perjalanan karirnya dipenuhi keringat dan perjuangan. Membanggakan, itulah yang dirasakan oleh Muhammad Anis, warga Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Bagaimana tidak, putra bungsunya berhasil menjadi juara dalam ajang Macau Open 2025. Alwi Farhan juara tunggal putra dalam turnamen badminton bergengsi tersebut. Alwi menang atas wakil Malaysia Justin Ho dalam 2 set langsung. Alwi harus menempuh jalan panjang sebelum berhasil meraih gelar juara, termasuk beberapa kali gagal di sejumlah kejuaraan. Muhammad Anis menambahkan, semangat Alwi tidak pernah padam untuk membawa nama Indonesia. Sampai akhirnya gelar juara diraih mulai dari turnamen junior, junior internasional hingga yang terbaru juara di Macau Open 2025. Ya, alhamdulillah, pertama bersyukur sama Allah. Ini anak memang dari kecil anak pejuang sih. Dia cita-citanya kuat, tinggi, kemauannya tinggi juga. Ya prosesnya dijalani biarpun susah senang, ada kadang naik turun terpuruk atau apa, tapi yang penting tidak putus asa ya. Jadi itu anak ya mau mencoba. Jadi yang perlu dibanggain itu sebetulnya bukan dari gelarnya, tapi dari tidak pernah putus asa itu untuk meraihnya. Sejumlah medali mulai dari kejuaraan dunia junior hingga SEA Games ini menjadi bukti kebanggaan keluarga. Alwi yang selalu semangat juga menjadi inspirasi bagi semuanya. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Yesi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.